Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 1 MI atau SD akan mempresentasikan tentang materi metode pembelajaran membaca dan evaluasi pembelajaran membaca. Dan anggota kelompok kami yang pertama adalah Prista Yufi Agustina, saya sendiri dengan NIM 2101031100021. Yang kedua ada Muhammad Akmalul Muhsin dengan NIM 2101031100025. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang definisi metode. Masyarakat pada umumnya mengartikan metode adalah sebagai suatu cara atau jalan yang diperlakukan oleh seseorang untuk menempuh suatu tujuan tertentu. Menurut para ahli, yang pertama, Max Siporin pada tahun 1975, metode adalah suatu kegiatan bersyarat yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas dan mencapai tujuan tertentu. Nomor 2, Rushdie Ruslan pada tahun 2008. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban dan keabsahan dari suatu objek yang sedang diteliti. Nomor 3, Pius Partani. Metode adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan teratur. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dari sumber belajar yang terjadi di dalam kelas ataupun di luar kelas atau di lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan cara bantuan yang diberikan oleh pendidik dalam pentransferan ilmu, pengetahuan, pemahiran serta pembentukan karakter, sikap, dan kepercayaan kepada peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Setiap suatu kegiatan itu, baik itu kegiatan organisasi ataupun kegiatan pembelajaran, pasti itu akhirnya akan ada evaluasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan atau proses sistematis menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka untuk mendapat penjaminan pencapaian dan penetapan kualitas, nilai dan arti pembelajaran terhadap komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan sesuatu tertentu. Hal ini termasuk tanggung jawab guru terhadap pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya seperti ini, dalam pembelajaran mungkin di akhir pembelajaran pasti ada suatu evaluasi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Mengapa evaluasi pembelajaran itu penting? Karena untuk mengetahui kualitas dari setiap anak apabila sudah menerima pembelajaran yang kita berikan kepadanya. Berikutnya ada membaca. Pasti kita tahu kan dari kita disekolahkan TK atau playgroup oleh ibu kita, pasti kita mengetahui apa itu membaca. Membaca merupakan suatu aktivitas mengeja atau melafalkan sesuatu kata yang terdapat dalam tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa membaca merupakan mengeja atau melafalkan dari apapun yang tertulis. Contohnya seperti tulisan yang ada di bacaan LKS ataupun majalah, kita dulu pasti akan mengeja dari tulisan tersebut.
ejaan tersebut dalam hati kita ataupun dalam mulut kita itu sudah dikatakan sebagai membaca. Selain itu terdapat 5 makna yang mengartikan membaca, yaitu yang pertama melihat sesuatu kemudian memahaminya, maka dapat dilafalkan lewat lisan atau hanya dalam hati. Mungkin ibu kita dulu mengajarkan sesuatu tulisan yang ada di majalah atau di buku LKS pada waktu TK. Nah, itu kita melihat tulisan tersebut, lalu kita membacanya, mengejanya dalam hati ataupun melafalkan melalui lisan. Itu sudah dikatakan sebagai membaca. Yang kedua, melafalkan atau mengeja dari apapun yang tertulis. Contohnya seperti tulisan di majalah tersebut atau buku yang diajarkan oleh ibu kita. Yang ketiga, mengucap sesuatu atau kalimat dari apapun yang tertulis. Nah, dari kita memahami tulisan yang berada pada majalah tersebut, itu saja kita sudah dikatakan sebagai membaca. Yang keempat, memahami sebuah simbol atau gambar atau tulisan. Pasti dalam majalah tersebut ada gambar yang di bawahnya itu terdapat tulisan. Nah, seumpama ada gambar gajah, maka tulisan yang ada di bawah gambar tersebut juga akan bertulisan GAJAH. Nah, itu kita pasti akan membacanya atau melafalkan dalam hati ataupun kita melafalkan lewat mulut kita. Nah, itu saja juga sudah dikatakan sebagai membaca. Dalam penerapan metode pembelajaran membaca ada 6 metode pembelajaran, yaitu yang pertama metode eja. Dalam metode ini peserta didik memang sudah mengetahui atau sudah mengenai huruf, tetapi peserta didik belum bisa merangkai menjadi sebuah kata atau memaknainya. Dalam metode meja ini contohnya ada tulisan BUKU. Nah, dalam metode ini peserta didik hanya bisa mengeja BUBU itu dibaca bu dan KUku dibaca ku, maka bisa dibaca itu buku. Yang kedua adalah metode bunyi. Metode bunyi juga masih termasuk dalam metode eja, tetapi dalam metode bunyi ini masih diperlukan latihan yang lebih mendalam. Contohnya ada tulisan nani. Pada huruf N itu peserta didik akan membacanya dengan tulisan EN. N plus A dibaca na dan EN plus I dibaca ni, maka dibaca nani. Yang ketiga ada metode suku kata atau disebut metode silabel, yang diawali dengan pengenalan suku kata, kemudian akan merangkainya menjadi kata yang bermakna. Contohnya ada tulisan baca buku, maka 2 kalimat tersebut akan dijadikan dijadikan 4 suku kata. Contohnya BA strip CA strip BU dan strip KU, maka dibaca BA baba, CA caca, BU bu, KU kuku. Yang keempat ada metode kata. Metode kata ini bisa dikatakan dengan metode kupas rangkai atau kata lembaga. Dalam metode kata ini terdapat pengenalan dari sebuah kata, kemudian pengenalan dikupas lagi menjadi suku kata. Maka jika sudah suku kata, maka dikupas lagi menjadi huruf, dan huruf tersebut akan disukukatakan dan dirangkai lagi menjadi sebuah kata. Yang kelima ada metode global. Metode global ini mengenalkan dari kalimat dan gambar.
Contohnya ada gambar ibu dan gambar bakso. Maka dalam metode ini gambar tersebut dikenalkan ini mama dan ini bakso. Dalam metode ini juga pertama melalui pengenalan kalimat, dan kalimat tersebut akan diurai lagi menjadi kata. Kata tersebut akan diurai lagi menjadi suku kata, dan suku kata tersebut diurai lagi menjadi huruf. Yang keenam adalah metode SAS. Dalam metode ini yang pertama kali dilakukan adalah pengenalan kepada kalimat utuh. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.